Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Inspira Frame dan masih dengan special edition kita tamu dari Cirebon. Oke, kalau kemarin kita sama Mas Irfa udah bahas tentang apa sih manfaatnya organisasi gitu ya buat kita-kita yang akan masuk industri gitu. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik lagi bahasanya, yaitu kita ngomongin soal bagaimana tips-tips bagi teman-teman yang baru aja lulus gitu ya dan mau masuk ke dunia kerja. Berarti ini hubungannya sama lowongan pekerjaan. Nah, kalau saya sendiri di iFrame tuh sering banget ada orang yang ngechat dan itu cuma, "Kak, infonya loker dong," cuma kayak gitu tuh udah mampal banget itu rasanya tuh ada dicoret gitu. Nah, kita dengarkan bagaimana kalau Mas Irfa nih. Nah, Mas Irfa gimana? Mulai dari apa nih kira-kira attitude itu harus kita jaga tuh mulai dari tahapan mana? Jadi kalau kita kan biasanya terima aplikasi itu kan via email ya. Oh, di sana email. Ya, via email. Jadi bagaimana sopan santun kita terhadap dalam berbicara itu kan ada sopan santun. Iya, etikanya ya. Begitu pula dalam kita apply gitu ya. Misalnya interview juga, misalnya bagaimana interview yang itu termasuk juga dimulai dari email. Dimulai dari email itu juga ada etikanya. Misalnya nih ada yang pernah kirim CV. Betul. Ya benar, di CV itu lengkap gitu loh. Tapi kemudian di CV itu tapi hanya ada attachment-nya aja, ada judulnya, tapi nggak ada kata pengantarnya. Ada itu? Ada. Wow. Ada. Iya, terus. Kita itu kan satu lowongan itu yang apply itu bisa ratusan. Kalau misalnya kita harus, kan kita biasanya kalau misalnya di body emailnya itu ada, kita kan bisa baca body email dulu. Oh, gitu. Body emailnya oke, baru kita download, body email baru kita download dan sebagainya. Itu paling parah tuh, nggak ada apa-apanya. Jadi cuma nggak ada yang lebih parah lagi. Apa? Bahkan subjeknya nggak ditulis. Subjeknya nggak ditulis. Itu ada juga. Kosongan? Nggak, jadi attach cuman CV tok. Oh, langsung set gitu. Jadi attach tentang CV tok. Oh, bahkan ada lagi Pak, lebih parah lagi. Jadi dia kirim satu CV, punya banyak perusahaan. Tuh ini. Itu. Jadi kita lihat, ini apaan ini? Itu emang broadcast WA gitu kan. Kayak itu yang gitu-gitu. Kita langsung sip tuh. Karena kan kita masih ada banyak nih yang perlu kita. Benar. Ya itu yang pertama, kalau misalnya email ya kasih kata pengantar, terus subjeknya itu jelas. Dan kalau misalnya memang di beberapa pengumuman kita, misalnya kalau di kita perusahaan kami itu ada yang di Jobstreet, ada yang kalau Jobstreet gampang sih, tinggal klik aja. Misalnya yang di LinkedIn atau misalnya di Petromindo atau misalnya platform yang lain itu disampaikan, diminta subjeknya apa, ya tulis aja subjeknya sesuai dengan arahan itu. Karena ketika kita nulis subjek, kita mengarahkan subjek itu berarti nanti ada yang kita sejak awal itu sudah kita filter, jadi untuk posisi-posisi tertentu itu akan langsung masuk ke folder-folder itu, atau bisa juga kita ketika search itu lebih mudah seperti itu. Jadi pertama pastikan bodinya itu ada pengantarnya, yang kedua subjeknya itu ada, yang ketiga tentu ya CV-nya itu. CV ini apa yang tertulis di CV itu juga hal yang penting juga gitu loh. Misalnya nih, Fiora konsep kok. Ya, bisa gitu. Kamu terpesona sih, bener kata yang nih. Bisa ngapain tuh, gimana? Ini Indonesia apa Indonesia apa Jawa? Juga, kamu gini santai. Ini misalnya CV ya. CV itu ada yang menuliskan pengalaman background pendidikan dari SD. Ngapain? TK bahkan ada. Oh, TK mana? Ya bener kayak TK mana itu? Padahal nggak boleh kayak gitu. Bukan nggak boleh. Nggak relevan Gitu. Benar. Jadi ke universitasnya aja. Ya, bisa universitas, atau misalnya masih mau cantumkan di SMA masih agak mending lah. Cuman kalau umumnya sih yang penting kita tahu universitasnya. Oh iya, linear. Ada juga yang mencantumkan universitasnya, jurusannya yang dicantumkan. Ada juga seperti itu. Jadi misalnya kita cari orang jurusannya teknik sipil,
tertulisnya adalah tertulisnya misalnya fakultas teknik, ini teknik apa, teknik apa gitu kan, ya harus jelas gitu. Benar-benar. Harus jelas. Tapi ada juga kayak gitu. Ada juga macam-macam. Lali paling Mas, kurang sarapan. Itu desain di CV-nya itu kan biasanya ada yang desainnya bagus, ada yang nggak niat, kurang foto tak gitu. Kalau Lain nggak? Kalau masalah desain itu biasanya tergantung perusahaannya ya. Kalau misalnya mungkin bisa jadi kalau perusahaan desain atau perusahaan kaitannya dengan marketing, perusahaan kaitannya dengan entertain, desain yang wow Yang itu bagus mungkin gitu ya. berpengaruh. Tapi kalau bagi kita desain itu nggak penting. Misal di tambang itu nggak perlu ya yang bagus gitu. Tapi bukan nggak penting, tapi desainnya nggak penting, tapi layoutnya penting. Soalnya itu tadi layout itu pertama yang ditampilkan mungkin summary dia, terus kemudian dimulai dari background pendidikan sama informasi singkat tentang dia, terus baru kemudian terkait dengan experience-nya kalau dia udah punya experience. Dan experience itu dimulai dari experience yang paling terakhir. Kuliah misal gitu ya? Enggak, maksudnya misalnya saya kerja di mana? Kerja di 5 perusahaan. Jangan tuliskan yang perusahaan 10 tahun yang lalu dulu. Itu ya. Tulis yang paling sekarang itu. Berarti dimulai dari yang paling dekat ini, terus baru nanti masa lalu. Nah, gitu. Misalnya dan ketika nulis jangan cuma jabatannya aja, karena satu jabatan tertentu bisa jadi beda pekerjaannya di antara perusahaan. Berarti nulisnya apa? Tulis jabatannya, tulis job desk-nya di situ apa. Nulisnya juga. Berarti selama ini yang tak lihat kurang. Itu misalnya sama-sama HR supervisor di sini mungkin dia fokusnya di training, development, organization development. Di tempat lain ada memang title-nya sama HR supervisor, tapi yang dikerjakan adalah daftar BPJS kesehatan, ngitung lemburan karyawan dan sebagainya, itu beda. Nah, itu sangat berpengaruh karena ketika kita mau rekrut itu kan kita butuh skill apa sih yang lebih dibutuhkan seperti apa gitu. Oke. Terus itu dari yang tadi email, terus ke desain CV. Terus setelah itu biasanya tahapannya kan tes tulis. Ada yang dimulai dengan psikotes. Psikotes. Kalau psikotes berarti standar ya, paling kita belajar TPA yang mungkin ada gitu ya. Ya. Terus setelah itu kan berarti wawancara tuh. Nah, kalau wawancara gimana Mas? Apakah memang kita perlu untuk pelatihan public speaking mungkin? Atau mungkin ya gimana? Apa yang dipersiapkan biasanya? Kalau wawancara yang pertama itu ya pastikan dia tahu apa yang dia tulis di CV. Ya jangan sampai dia menulis job desk-nya apa gitu, tapi dia nggak paham. Itu yang paling pertama itu ya. Yang kedua ya pastikan dia menguasai materi. Misalnya kita lagi rekrut orang elektro nih. Masa basic terkait dengan elektrikal dia nggak tahu gitu ya. Dan yang ketiga ya tentu mungkin memang bisa jadi jam terbang orang itu ngomong jam terbang sama manner gitu ya. Tahu jam terbang orang itu kemudian diskusi itu juga berpengaruh. Attitude ngomong Mas. Kalau attitude ngomong tuh kira-kira juga menjadi sebuah kayak faktor untuk dipilih nggak? Misal orangnya itu nentangan gitu, atau mungkin pede banget, atau mungkin ada yang ternyata kayak insecure atau mungkin santai kayak gitu, tuh ngaruh nggak sama? Itu ngaruh, cuman kita akan combine dengan hasil psikotes dia. Gitu. Dan sesuai nggak sama tempatnya gitu kali. Jadi faktornya banyak sih. Ya misalnya kita sekarang ngobrol kayak gini. Ini kalau saya lagi interview nggak pas ini. Gitu ya? Karena terlalu santai. Gitu. Ini harus nggak santai? Bukan nggak santai sih, maksudnya ya tetap santai, tapi memang kelihatan lebih lebih formal lah. Kalau kita nggak formal. Saya nggak lagi interview. Iya, enggak. Saya juga nggak mau di interview takut banget. Gue nyari tangan, kamu kan mau terima. Aku sih interview kalau. Saya kawan bayari Mas. Itu jadi ya sikap ya kelihatan respect lah sama namanya. Juga ya? Ya baju juga.
Terus respect itu berarti saling melihat, terus saling ini gitu ya. Ya. Malah kalau insecure banget nggak lihat orangnya itu juga nggak Ya jangan insecure juga, jangan insecure. bahaya, karena masuk industri nggak bisa sama itu ya, sama mestinya kita nerima orang-orang yang nggak pede dengan dirinya gitu. Terus kalau salary Mas, ada yang iya pengen segini. Nah itu kira-kira kalau perusahaan lebih memilih yang seperti apa? Nah itu banyak itu kalau strateginya ya. Kalau salary itu yang pertama itu sebenarnya ya perusahaan harus punya standar ya, harus punya standar range gaji. Untuk posisi ini range-nya ini sampai ini, untuk posisi ini range-nya ini sampai ini, untuk posisi ini range-nya sampai ini. Dengan memiliki range yang sekian berarti dan kemudian speknya yang ditentukan sekian, ya udah sesuai spek aja gitu. Itu kan, maaf tak potong, ada orang-orang yang misal orang-orang yang milih mana perusahaan ketika ada orang yang pede dengan dirinya gitu. Pak, saya udah bisa seperti ini, pengalaman saya seperti ini, saya mintanya segini, misal kayak gitu. Sama orang yang manut saya sama perusahaan, misal kayak gitu tuh lebih bagusan mana sih Mas menurut? Ya lebih dilihat aja orang itu memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita atau enggak. Oh gitu ya. Kalau misalnya sesuai, why not? Oh. Saya pernah memproses orang yang minta gajinya itu jauh di atas saya mintanya minimal misalnya sekian juta, dia nggak minta, tapi karena range-nya di kita tinggi, kita kasih tinggi. Oh, gitu bisa ya. Gitu. Ada yang mintanya tinggi banget. Oh enggak, kita range-nya segini, mau join, nggak mau join. Tapi biasanya kalau terlalu tinggi banget ya kita lihat speknya memang masuk apa enggak. Kalau first spec kadang-kadang itu juga di organisasi juga agak sehat. Ya. Walaupun misalnya kadang-kadang Pak nggak apa-apa, saya jadi ini aja Pak, saya staff aja nggak apa-apa Pak. Pokoknya saya. Nah ketika masuk, Pak saya itu kan lebih hebat dari ini bahasa kasarnya. Walaupun di perusahaan nggak ngomong kayak gitu ya, cuman dari attitude-nya mengatakan ini nih atasan saya itu skillnya di bawah saya dan sebagainya, menunjukkan sikap seperti itu kan membuat nggak sehat juga. Gitu ya memang rekrutmen itu setepat mungkin gitu. Oke. Walaupun kita untuk kesempurnaan tepat itu kalau kesempurnaan milik Tuhan ya. Benar. kita hanya berusaha semacam itu. Ya. Berusaha sebaik mungkin. Oke, siap. Oke, mungkin Mas Irfa ada tips-tips nih buat teman-teman yang mau masuk ke dunia pekerjaan gitu ya, lagi nyari loker, apa nih tips-tipsnya? Mungkin bukan dari ini dulu ya. Jadi ada beberapa platform yang sesuai dengan experience-nya. Misalnya fresh graduate itu paling cocok itu sebenarnya dia cari pekerjaan itu dari event-event seperti job fair, career days. Karena di sana banyak perusahaan yang orientasinya ngerekrut fresh graduate, apalagi yang basis job fair-nya adalah job fair kampus. Memang mereka datang ke kampus untuk nyari mainnya adalah nyari fresh graduate. Baru kemudian kalau misalnya fresh graduate apply di job street nggak bisa aja, tapi probability-nya kecil. Umumnya perusahaan yang dia dari platform kayak Jobstreet, Jobs ID, kalau dulu ada Jobs DB, kalau sekarang itu ada apa lagi ya? Ada macam-macam lah platform itu Jobstreet biasanya orang-orang yang experience-nya 2, 3, 4 tahun. Kalau experience-nya 5 tahun, 10 tahun ke atas, itu menurut saya yang tepat itu di LinkedIn. Ada namanya sosmed LinkedIn. Berarti aku, walaupun aku randuin. Gitu ya. Kalau teman-teman yang udah experience 5 tahun ke atas itu biasanya di sana. Belum apply udah ditawari dan sebagainya. Gitu. Efektif ya berarti ya. Oke, siap. Mungkin itu teman-teman, terima kasih ya Allah udah 15 menit 15 tahun. Tapi sebenarnya tahun ya. Iya, sebenarnya sebenarnya masih banyak nanti tema-tema dari Mas Irfa, tapi kayaknya karetanya udah nunggu. Jadi nanti suatu sambung lagi, masih banyak ilmu dari Mas Irfa tentang HRD, mungkin tentang psikologi sosial. Itu kan keren banget tuh kalau ilmu psikologi kawan kamu. Dulu kan Mas Irfa ya, tapi nggak tahu kalau sekarang udah apa. Udah ngomongin soal apa family. Mas Irfa banget. Oke,
kasih atas kehadirannya Mas Irfa. Semoga nanti lancar perjalanan ke Cirebonnya. Dan bagi teman-teman, kita lanjutkan lagi tema-tema yang pastinya lebih asik gitu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.